Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati, Profesor Dr. Imade Jawi Magister Kesehatan selaku Fasilitator SGD A7, dan yang kami hormati pula, Dr. Imade Sugiritama Magister Kesehatan selaku Evaluator dari SGD A7. Pada kesempatan ini, kami dari SGD A7 akan mempresentasikan hasil student project kami yang berjudul Peran Profesionalisme Kedokteran dalam meningkatkan kepercayaan pasien. Berikut adalah nama-nama anggota dari SGD A7. Baik, dokter, perkenalkan saya Vivo dengan 3 digit NIM terakhir 169. Di sini saya akan membahas mengenai latar belakang. Dalam dunia kedokteran, profesionalisme memainkan peran yang sangat penting dalam membangun dan mempertahankan kepercayaan pasien. Kepercayaan merupakan komponen esensial dalam hubungan dokter-pasien yang berpengaruh langsung pada efektivitas perawatan dan kepuasan pasien. Profesionalisme dalam dunia kedokteran mencakup aspek kompetisi klinis, etika, komunikasi yang efektif, dan empati. Selanjutnya adalah rumasan masalah dari student project ini. Yang pertama, apa definisi dan tujuan profesionalisme kedokteran? Yang kedua, bagaimana peran profesionalisme kedokteran dan apa saja komponen utamanya? Yang ketiga adalah bagaimana implementasi profesionalisme kedokteran dalam hubungan dokter pasien. Yang keempat adalah apa pentingnya kepercayaan pasien dalam praktik kedokteran. Yang kelima, apa faktor yang mempengaruhi kepercayaan pasien dalam praktik kedokteran. Yang keenam, apa tantangan dalam mewujudkan kepercayaan pasien dalam praktik kedokteran. Dan yang terakhir adalah bagaimana peran profesionalisme kedokteran dalam meningkatkan kepercayaan pasien. Selanjutnya ada tujuan penulisan. Yang pertama adalah untuk mengetahui definisi dan tujuan profesionalisme kedokteran. Yang kedua, untuk mengetahui peran dan komponen utama profesionalisme kedokteran. Yang ketiga adalah untuk mengetahui implementasi profesionalisme kedokteran dalam hubungan dokter pasien. Yang keempat adalah untuk mengetahui pentingnya kepercayaan pasien dalam praktik kedokteran. Dan yang kelima adalah untuk mengetahui tantangan dalam mewujudkan kepercayaan pasien dalam praktik kedokteran. Dan yang terakhir adalah untuk mengetahui peran profesionalisme kedokteran dalam meningkatkan kepercayaan pasien. Manfaat penulisan dari student project ini adalah yang pertama, bagi pembaca adalah menambah wawasan dalam mengetahui peran profesionalisme kedokteran dalam meningkatkan kepercayaan pasien, dan bagi penulis adalah memperdalam pengetahuan penulis mengenai peran profesionalisme di dalam dunia kedokteran dan melatih penulis dalam menyusun kajian teori dengan baik dan benar. Terima kasih. Mohon izin Prof dan Dokter, perkenalkan saya Made Revalina Ardika dengan 3 digit NIM terakhir 163. Di sini saya izin menjelaskan terkait definisi dan juga tujuan dari profesionalisme kedokteran. Menurut SKDI tahun 2012, kompetensi utama yang harus dimiliki oleh dokter di Indonesia adalah profesionalitas luhur. Profesionalitas itu ditunjukkan melalui penguasaan kompetensi klinis yang baik, kemampuan komunikasi yang baik, dan juga pemahaman akan etika serta hukum. Maka dari hal tersebut dapat diartikan bahwa profesionalisme merupakan suatu penentu kualitas hubungan antara dokter dan pasien melalui serangkaian perilaku dan sangat bergantung pada kepercayaan. Adapun tujuan dari profesionalisme kedokteran tersebut ialah untuk menjaga hubungan antara dokter dan pasien, juga menjaga hubungan antar sesama profesi tenaga kesehatan atau rekan sejawat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Prof dan juga dokter. Baik, perkenalkan nama saya Kiesha Bigel dengan 3 digit NIM terakhir 177. Di sini izin melanjutkan terkait peran penting profesionalisme dalam kedokteran. Jadi profesionalisme dalam bidang medis adalah hal yang sangat penting dan tidak bisa diabaikan. Dokter dipandang sangat perlu untuk tidak hanya mendapatkan ilmu kedokteran saja, tetapi juga diberikan pembelajaran seperti etika, moral, dan norma dalam menangani pasien secara holistik, agar kelak menjadi dokter yang beretika dan memiliki keteladanan profesi. Profesionalisme di bidang medis menuntut komitmen untuk menjunjung tinggi standar praktik yang optimal. Hal ini secara langsung berkontribusi pada peningkatan keselamatan pasien. Konsistensi dalam penerapan protokol dan prosedur yang benar dapat mengurangi resiko kesalahan medis dan meningkatkan kualitas perawatan pasien. Selain itu, kepercayaan pasien terhadap tenaga medis dapat diperkuat melalui praktik profesional. Membangun komunikasi yang jelas dan menunjukkan empati kepada pasien juga dan keluarganya adalah inti dari profesionalisme. Sekian yang dapat saya jelaskan, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin Prof, Dokter, dan teman-teman. Perkenalkan saya Dewi Rangita Papina Dewi dengan 3 digit NIM terakhir 161, izin untuk menjelaskan mengenai komponen utama dari profesionalisme kedokteran. Baik, dalam profesionalisme kedokteran terdapat 4 komponen utama. Yang pertama adalah nilai, adalah segala hal yang berkaitan dengan tingkah laku manusia, baik maupun buruk, yang diukur oleh agama, tradisi, etika, moral, dan kebudayaan yang berlaku di masyarakat. Selanjutnya adalah keterampilan, yang mana keterampilan kedokteran yang diasah itu meliputi penerapan
pengetahuan, dan keterampilan medis yang bersifat berkelanjutan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya adalah kualitas perilaku, yang mana perilaku profesional yang diharapkan dari seorang dokter adalah bertanggung jawab dan bertindak berdasarkan clinical reasoning. Dan yang terakhir adalah kapabilitas, yang mana kapabilitas diartikan sebagai kemampuan seorang dokter ataupun tenaga medis untuk melakukan tugasnya dengan baik dan terhindar dari malpraktik dan sengketa medis. Sekian yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Kazim dengan 3 digit yang terakhir 159. Selanjutnya adalah implementasi profesionalisme kedokteran. Yang pertama adalah dari segi nilai. Penerapan nilai yang dimaksud adalah altruisme ataupun juga idealisme. Contoh dari altruisme yaitu ketika seorang dokter melakukan secara maksimal melayani pasien di pelosok terpencil meskipun dia tahu bahwa bayaran dan juga fasilitas yang ada di sana itu tidak sepadan dengan apa yang dia dapatkan. Dengan yang dilakukan. Lalu adapun idealisme itu adalah ketika seorang dokter saling mengingatkan kepada rekan sejawatnya yang mungkin melakukan kecurangan atau contohnya seperti, meresepkan obat yang mahal padahal ada obat generik pada saat itu. Lalu, untuk selanjutnya adalah keterampilan. Dari segi keterampilan yang dimaksud ini adalah, pendidikan kedokteran, di mana seorang, calon dokter itu akan, diajarkan aspek-aspek medis, kode etik, pengetahuan, serta praktik keterampilan medis, ya. Lalu selanjutnya ada dari kapabilitas. Kapabilitas seorang, dokter itu adalah ketika, ia dapat menyeimbangkan hard skill dan soft skill-nya. Hard skill dari segi pengetahuan, keterampilan, dan lain-lain, sedangkan dari soft skill adalah ketika ia dapat mampu berkomunikasi dengan baik dengan pasien, serta, memahami perasaan, dari pasien. Selanjutnya adalah kualitas perilaku. Kualitas perilaku yang diinginkan adalah ketika, seorang dokter itu, loyal dan juga bertanggung jawab atas, segala hal, yang ia lakukan. Contohnya seperti, mengetahui rahasia medis dari pasien, dan pasien tidak ingin hal tersebut diberitahukan kepada siapapun termasuk keluarganya. Maka dokter tersebut harus tetap, mengikuti keinginan pasien dan bertindak secara profesional. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya silakan pada rekan saya. Selamat siang dokter, nama saya Made Baramantia Dewi Krama dengan 3 Jin 167. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai kenapa sih kepercayaan pasien itu penting dalam pelayanan kesehatan. Nah, secara singkat, definisi kepercayaan sendiri adalah anggapan atau keyakinan bahwa sesuatu yang dipercaya itu benar atau nyata adanya. Percaya sendiri artinya adalah meyakini bahwa sesuatu bersifat benar, dan konsep inilah yang kita gunakan dalam pelayanan kesehatan sehari-hari yang berdasarkan kepada kepercayaan pasien. Kenapa sih kepercayaan pasien itu penting? Kepercayaan pasien itu sangat vital perannya dalam menjaga kualitas dari pelayanan kesehatan secara keseluruhan. Karena kepercayaan pasien sendiri itu tidak dibangun dari hubungan antara dokter dan juga pasien saja, namun juga pasien dengan perawat, bidan, maupun tenaga kesehatan lainnya yang terlibat dalam suatu pelayanan kesehatan. Kepercayaan pasien sendiri ini juga memegang suatu peranan penting dalam kesembuhan pasien. Karena semakin tinggi tingkat kepercayaan pasien terhadap pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh dokter, bidan, maupun tenaga kesehatan lainnya, maka kesembuhan pasien akan semakin besar persentase kemungkinannya. Sekian yang dapat saya sampaikan, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Mikaela Dian Sasami dengan 3 digit NIM terakhir 157, dan di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor yang akan mempengaruhi kepercayaan pasien. Yang pertama adalah suasana, di mana ini mencangkup bagaimana tenaga kesehatan dapat membuat pasien merasa nyaman, aman, dan menunjukkan kepedulian kepada pasien itu sendiri. Kemudian adalah kemampuan untuk komunikasi, di mana dokter ini perlu memiliki skill untuk berkomunikasi dengan baik kepada pasien, dan juga menunjukkan postur tubuh, nada suara, ekspresi wajah, dan pendekatan yang baik saat pasien mengunjungi klinik, di mana hal ini nanti akan mempermudah ketika melakukan history taking yang kemudian berhubungan dengan faktor yang selanjutnya, yaitu kemampuan klinis, di mana ketika gejala-gejala pasien dapat membaik dan pasien merasa akan lebih baik setelah mengunjungi dokter, pasien akan mempercayai dokter mereka, dan ini juga dipengaruhi dari dua faktor sebelumnya, yaitu suasana dan komunikasi. Sekian dari saya, terima kasih. Baik dokter, izin untuk melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan dokter, nama saya Anastasia dengan 3 digit NIM terakhir 175. Tantangan terbesar yang dilaporkan para dokter dalam membangun kepercayaan pasien adalah kurangnya kepercayaan pasien terhadap sistem pelayanan kesehatan. Sebagai contoh, para dokter umumnya melaporkan bahwa pasien ataupun anggota keluarga mereka memiliki pengalaman perawatan kesehatan yang buruk sebelumnya, yang berdampak pada kepercayaan mereka terhadap sistem medis dan merembet ke hubungan dokter-pasien. Dalam beberapa kasus, pengalaman negatif tersebut merupakan perasaan kehilangan yang sangat emosional, seperti kematian anggota keluarga yang tidak terduga akibat dari kesalahan medis ataupun malpraktek yang dirasakan. Namun dalam kasus lain, hal itu didasarkan pada perlakuan yang tidak sopan, baik oleh staf resepsionis maupun dokter. Kurangnya kepercayaan terhadap sistem layanan kesehatan juga seringkali disebabkan oleh biaya layanan kesehatan. Para dokter juga melaporkan bahwa informasi yang salah di internet menciptakan penghalang terbesar terhadap kepercayaan, terutama selama masa pandemi.
Dengan memperhatikan tantangan-tantangan di atas, dokter dapat membangun hubungan yang kuat dan saling percaya dengan pasiennya, sehingga meningkatkan kualitas perawatan kesehatan dan hasil kesehatan yang lebih baik. Baik dokter, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai peran profesionalisme dalam meningkatkan kepercayaan. Profesionalisme bisa diartikan sebagai suatu watak yang diwujudkan dengan suatu tingkah laku yang adalah suatu tujuan saat menjalankan profesi yang akan menghasilkan kualitas terbaik dari pekerjaannya. Profesionalisme penting untuk diajarkan dan diterapkan dalam perkuliahan ilmu kedokteran secara gamblang. Profesionalisme seorang dokter dapat diwujudkan dengan memiliki kemampuan intelektual yang baik, memahami undang-undang yang berlaku, memiliki komitmen pada pelayanan masyarakat, serta memiliki etika. Sekian dari saya, akan dilanjutkan dengan teman saya. Perkenalkan, saya Imade Satrianugrahadi dengan 3 digit NIM terakhir 179 akan menyampaikan bab kesimpulan dari paper ini, yaitu profesionalisme dalam kedokteran sangat penting untuk membangun kepercayaan pasien, meningkatkan efektivitas perawatan dan kepuasan pasien. Aspek utama profesionalisme mencangkup kompetensi klinis, etika, komunikasi yang efektif, dan empati. Dengan meningkatnya kesadaran pasien dalam memilih layanan kesehatan, penekanan pada profesionalisme kedokteran menjadi semakin penting untuk memastikan hubungan dokter pasien yang sehat dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan serta kesejahteraan pasien secara keseluruhan. Bab berikut merupakan akhir dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penulisan kata maupun materi. Terima kasih. Demikian presentasi dari kami SGDA 7. Kepada Prof dan Dokter saya ucapkan terima kasih.